Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious that grace of me, the hour I first believed. We've been there, then house and years were shining as the sun. If countless ways to sing God's praise, yes, then we first began. Mari kita sentuh dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau mengakui bahwa kami masih sering mengecewakan hati-Mu Tuhan, baik melalui perkataan, pikiran maupun perbuatan kami. Ampunilah setiap kesalahan kami ya Tuhan. Perbaiki hati kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan semakin setia mengikuti Engkau. Biarlah hidup kami bisa menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, melalui lagu tadi kita telah diingatkan bahwa begitu besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap membuka hati kita di hadapan Tuhan dan terus menaikkan penyembahan kita. Karena itu saya rindu mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka hati dan kita nyatakan iman kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan yang selalu setia. Mari bersama-sama kita nyanyikan Hati Percaya sambil kita bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan
sungguh baik. Masih dengan sikap berdiri, mari kita nyanyikan pujian ini, ajaib Kau Tuhan. Mari sambil bertepuk tangan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kau Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kau Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kau Raja mulia, Yesus, Kau Raja mulia, Yesus, Kau Raja mulia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, bersama dulu kembali. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita dengan sikap berdoa, kita datang kepadanya menyerahkan setiap pergumulan yang ada di dalam hati kita. Mari dengan sikap berdoa, kita naikkan pujian ini.
Tuhan. Kau yang berkati setiap kami, Kau yang menolong setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman yang Kau akan beritakan sebentar Bapa. Biarlah Roh Kudus Bapa bersama-sama dengan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Prancis untung gimana? Oke, kamu boleh sekarang. Ya, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema pada malam hari ini itu righteous netizen texting with honor. Oke, bagus sekali tema ini. Oke, sebelum itu, nah, boleh baca? Nah, rekan-rekan atau adik-adik semuanya, coba Moni sekarang semua pegang handphone kayaknya di situ. Ada pegang handphone, yang pegang handphone saja. Oke, coba tolong buka aplikasi chat yang sering orang pakai apa? WA, IG, FB. Ada sini yang pakai FB? Ada? Atau cuma musuh yang pakai FB? Enggak pakai. Oke, kalau FB kok oh ada, maksudnya masih pakai. Oke, coba kalian ingat, pernah enggak lagi saat orang lagi emosinya ini ada satu chat yang orang akan kirim. Yang pertama, orang sok kirim, tapi akhirnya orang menyasar. Kita chat begini ya. Atau yang kedua, orang sementara chat panjang lebar, tapi akhirnya kita pikir lagi kayaknya nggak pantas deh kita mau chat seperti ini. Akhirnya kita hapus lagi, nggak jadi kirim. Ada nggak? Pernah nggak begitu? Pernah? Iyo, sering. Atau chat hapus. Jadi yang tunggu ini soal lihat typing ini, typing terus. Nah, kalau misalkan di kondisi yang pertama, apa yang mau dirasakan selain menyesal? Misalkan kita soal emosi, kita mungkin soal ada kata-kata yang tidak pantas, apa yang kalian rasakan? Betul-betul menyesal? Pernah betul-betul menyesal? Pernah. Atau yang kedua, kita tidak jadi tulis, akhirnya syukur kita tidak jadi tulis. Begini kalau kita tulis, ternyata itu tidak betul. Cilaka kita ini dia, coba gosip. Iyo pernah? Oke, ternyata semua pernah ya. Boleh multimedia, next. Ya, rekan-rekan semuanya, Bukayo Saka ini adalah seorang pesepak bola profesional. Nah, itu pun yang dialami sebenarnya oleh Bukayo Saka. Jadi Bukayo Saka ini dia main di timnas Inggris dan dia juga ada klub namanya Arsenal. Oke, next. Nah, ada satu kejadian yang sangat membuat Bukayo Saka ini betul-betul ini satu kejadian yang menggemparkan dia hidup. Jadi satu waktu itu di final Euro 2020, waktu itu diadakan di 2021. Nah, di final Euro ini Inggris melawan Italia di final. Nah, berapa dia skor? Skornya adalah 1-1. Dan akhirnya setelah bawa perpanjangan waktu, selesai semuanya, skor tetap 1-1. Akhirnya apa? Penalti. Nah, penalti ini seru sekali karena Lausa sebenarnya dua negara ini Lausa suka sekali berdua cara bermain. Inggris menyerang, Italia agak bertahan tapi serangan balik seperti itu. Jadi waktu itu penalti pertama sampai yang kedua itu Inggris masih oke. Penalti ketiga gagal dan akhirnya skor 3-2.
terakhir penalti itu di kakinya Bukayo Saka. Waktu itu dia masih umur 19 tahun, tapi dia sudah timnas Inggris. Apa yang terjadi di situ? Dia gagal penalti. Seluruh harapan pendukung Inggris buyar semuanya. Penalti Saka itu gagal. Dan apa yang terjadi? Waktu penalti dia gagal, seluruh pendukung Inggris langsung caci maki. Bukan cuma di lapangan waktu itu, bahkan sampai di media sosial. Banyak hinaan, bahkan yang paling celaka itu, yang paling bikin dia punya hati sakit itu rasis. Rasis itu betul-betul ada di sepak bola zaman modern seperti ini. Apalagi dia dengan DP kulit hitam, jadi dia betul-betul kena rasis. Bahkan ancaman waktu itu, ancaman segala macam, bukan cuma sampai di lapangan, bukan cuma sampai di pitch pertandingan, tapi sampai di media sosial. Ya, rekan-rekan di sini dari cacian itu, Bukayo Saka sebenarnya waktu itu dia sangat drop sekali. Dia betul-betul sangat drop, sampai pun dia mungkin saat itu dia perlu ada bimbingan konseling ataupun psikolog lah untuk dia secara pribadi, karena rasis itu sampai dia punya keluarga juga. Nah, di sini bisa lihat ya, terlalu kecil ya. Tapi ada satu hal yang menarik di saat dia di tengah rasisme dan di tengah caci maki, ada klub Arsenal, yaitu klubnya dia sendiri, yang bilang sini, dia bilang ya betul, sepak bola itu sangatlah cruel, gila sekali. Jadi tapi kalau misalkan kamu punya personality, karakter dan bravery-nya itu, kamu harusnya bangga dengan diri kamu, karena kamu punya itu personality, karakter dan bravery, and we can wait to have you back with us. Jadi ini adalah satu kata-kata motivasi yang membuat Saka dia bisa termotivasi lagi. Bukan cuma sampai di situ, dia punya pelatih bilang, kegagalan itu tidak mendefinisikan siapa kamu. Kamu adalah pemain yang luar biasa, dan kami semua ada di belakangmu. Kejadian ini justru akan membuat menjadi pemain yang lebih kuat. Dia punya rekan setim di klub malah mendukung dia, sekalipun memang ya Inggris waktu itu tidak jadi juara. Nah, rekan-rekan semuanya, apa yang terjadi setelah itu? 2020, 2021, 2025, 2026 kemarin, Bukayo Saka dia dapat title juara Premier League bersama dengan Arsenal. Tangan dulu. Oke, jadi di sini perkataan kotor bisa saja menghancurkan hidup seseorang, namun sebaliknya perkataan yang membangun mampu memenangkan kehidupan seseorang. Luar biasa sekali. Kisah ini sebenarnya jarang, tapi kita coba cari lihat di sini. Bukayo Saka dia kena rasis yang hebat sekali, tapi ada dia punya teman-teman di situ, ada dia punya pelatih, manajer yang mendukung dia. Akhirnya dia bisa bangkit kembali, dan bahkan apa? Tahun ini dia dapat Premier League bersama dengan Arsenal. Dan sekarang mungkin dia salah satu pemain termahal di dunia, mungkin sekarang. Nah, ini satu cerita yang mungkin akan mengawali kita punya sesi nanti sebentar. Apa yang terjadi pada Bukayo Saka? Ternyata ada dua pilihan. Orang memilih untuk jatuh ataupun orang memilih untuk bangkit dari setiap kata-kata kita. Nah, rekan-rekan, ternyata jauh ke belakang itu, waktu zamannya Rasul Paulus, ternyata Rasul Paulus making dari pedoman bermedia sosial berdasarkan firman Tuhan. Nah, kita boleh buka semuanya di Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 yang ada di layar.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Boleh sekali lagi kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, ternyata jauh ke belakang itu Paulus tulis bagaimana kita mau bersosial media, sekalipun itu jauh ke belakang. Nah, Paulus, kalau kita bisa lihat, Paulus tulis di Efesus kepada jemaat Efesus ini waktu Paulus di mana? Waktu Paulus lagi waktu itu lagi di penjara. Tapi Paulus kasih tahu ke jemaat Efesus bahwa ini loh caranya orang bermedia sosial, mungkin sampai sekarang bisa kita pakai. Nah, ada beberapa poin yang kita akan sama-sama belajar di sini. Yang pertama adalah jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, perkataan kotor ini perkataan kotor dalam Alkitab itu adalah sapros. Dalam bahasa aslinya adalah sapros, yang berarti busuk atau berbau bangkai. Nah, rekan-rekan semuanya, adik-adik, pernah nggak orang beli misalkan buah naga atau buah durian, terus orang taruh dalam kulkas, 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, orang kasih biar terus dalam kulkas, 4 bulan kemudian, waktu orang buka kulkas, apa Bina? Harum. Harum. Apa? Pasti bau busuk toh. Lausa pernah waktu itu durian, kalau nggak salah durian tinggal sedikit. Durian kan dia cuma 1 biji, itu luar biasa ya Ustaz. Luar biasa, mantap. Nah, perkataan kotor itu seperti itu, sesuatu yang busuk atau berbau bangkai. Bayangkan itu, bangkai itu binatang yang mati, busuk, ada ulat segala macam, luar biasa itu bau. Itu pasti kecoa, tikus, itu pasti mau sekali seperti itu ya. Nah, di sini Paulus ingin kasih tahu ke orang bahwa perkataan kotor itu seperti itu. Nah, kita ke zaman sekarang, perkataan kotor atau busuk itu sekarang orang bisa lihat di mana? Di IG, ya kan? Di IG ada, ataupun di chat orang pribadi ada. Ada kalau di IG semua itu dia komentar-komentar toh selalu. Waktu kita buka komentar pun pasti itu dia segala macam. Kayaknya tidak ada satu komentar pun yang baik, kecuali mungkin kayaknya apalagi kalau berita. Sekarang ini terakhir berita tentang Jampitsus Kejaksaan, tahu nggak? Nggak tahu. Aduh, kasihan sekali. Jampitsus itu jaksa muda pidana khusus. Ternyata apa? Di kafe dia punya rumah segala macam itu dapat ada uang dalam bentuk uang mata uang asing, Singapura dolar, Amerika dolar dengan emas. Totalnya 547 M. Bayangkan itu di berita, tiba-tiba semua komentar dulu. Oh, ini dia jaksa yang adili Nadiem, jaksa adili Tom Leko, jaksa yang adili segala macam. Akhirnya semua komentar-komentar busuk itu sudah bertebaran di komen-komen semuanya. Oh, dasar ini, dasar itu, segala macam. Tapi tadi sejak Yesus itu dia apa? Dia berkonferensi pers, dia bilang apa? Bukan dia punya semua itu. Nah, ini belum tahu kabarnya seperti apa nantinya nextnya. Tapi tadi dia sudah konferensi pers. Jadi sebenarnya perkataan kotor ini ternyata di zaman sekarang itu
di mana-mana. Bukan cuma di jalanan, bukan cuma di laut, tapi di mana-mana, bahkan dekat sekali dengan kita. Ada di kita punya genggaman handphone kita. Nah, adik-adik, bukan cuma sampai di situ, bahkan ada juga berbau cyber bully, bahkan juga sampai di situ. Bahkan juga orang mungkin pikir roasting itu sekarang jadi komedi, betul ya? Roasting itu jadi komedi. Tapi kita mesti nggak tahu sekarang kalau kita mau roasting misalkan ke Delisia, berarti mesti izin dulu. Izinnya kita mau roasting, begitukah atau gimana? Tapi kan tetap kalau menurut kita namanya roasting itu pasti menusuk sekalipun. Akhirnya di belakang mungkin ada sakit ya, karena dia itu roasting kan entah di keluarga, entah di pasangan dia ini, entah anaknya atau apa, tetap pasti ada efek yang seperti itu. Tapi sekarang itu dinormalisasi, sangat dinormalisasi. Biasa. Kalau cuma roasting, cyberbullying, biasa. Bahkan kalau misalkan ada Elo, ada teman yang bully, Elo punya teman satu, bahkan oh ya kita ikut sama-sama, kita bully dia. Ada toh? Ada. Jadi di mana-mana itu ada perkataan kotor, cyberbullying, rasisme dan segala macam itu. Bahkan itu sudah melekat di antara kita. Tinggal kita waspada atau tidak waspada. Yang kedua, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Itu lo usah kasih tahu itu di situ ada purpose. Yang tadi itu pertama adalah filter. Jadi kita bisa katakan tidak pada chat yang busuk itu. Kalau orang tahu itu busuk, ya nggak mungkin kan kita simpan. Ada nggak mau simpan? Ya kalau Lausa tadi lupa. Tapi kalau kita tahu busuk, nggak mungkin kita simpan. Jadi kita katakan tidak pada chat busuk. Atau Lausa kasih points itu kita harusnya ada filter. Yang berikutnya, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Nah, seperti apa sih perkataan yang baik? Ada dari saksi contoh. Misalkan kita ngechat ini ke orang tua, contoh chat mama atau apa, biasanya gimana? Misalkan chat mau minta jajan, saat ini gimana saya? Ada DT pendahuluan dulu. Nah, oke, ini sopan. Oke, soal tanda-tanda itu. Kalau chat biasanya bilang, bisa transfer nggak 100. Oke, jadi pertama mesti ada pendahuluan dulu toh, mama atau papa, jangan langsung minta dulu. Bahaya ini kalau langsung. Ada lagi nggak? Karin, apa sih perkataan yang baik itu contoh? Misalnya kita biasa kalau minta Minta doi lagi. Oke, ini ada terima kasih. Saya ada terima kasih. Ya, kalau misalkan kita ada maunya, ya atau Elo, kalau Elo lain Elo. Bagaimana Elo? Oke. Jadi sekarang sudah berdoi ini sudah. Oke. Dari kita orang lagi memberikan informasi untuk diri semua informasi cara kita merespon juga. Karena ya gunakan dari sopan dunia. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi dalam firman Tuhan ini, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Zaman sekarang ini dia sedangkan mau keluar rumah, kalau dulu salam dulu,
Mama ya sebelum mau salam, sebelumnya itu saya kasih tahu, mama kita sebentar mau pergi teman nih, sudah jam sekian, saya kasih tahu. Oke sudah. Oke sekarang mau keluar, salam, dulu cerita segala macam, ini dulu ke sambil buka. Zaman dulu waktu Lauster. Zaman sekarang chat jo. Mama kita sepi gini, 5 menit lalu bisa keluar pagar. Nah, aman. Jadi perkataan yang baik itu memang harusnya orang ada salam dulu, ada dulu pendahuluannya ya. Apalagi dengan orang yang lebih tua. Seperti itu. Baru orang juga mesti tahu waktu. Bukan cuma itu, perkataan yang baik juga harus di saat waktu yang tepat. Ya toh? Jangan bilang tiba-tiba, habis itu apa? Mama kaget semua kaget. Harusnya punya waktu toh, sama orang tua juga begitu. Jadi sebenarnya di firman Tuhan ini jelas-jelas bilang bahwa orang pakai perkataan yang baik dan membangun. Seperti apa itu perkataan yang baik dan membangun? Misalkan orang lihat orang berteman saya sementara kena bully, atau orang sebagai teman, orang harusnya datang pada dia. Kalau belum bisa orang chat dulu. Kita tahu misalkan anak sekarang lagi sedih. Oke, sekarang kita tahu anak lagi sedih, tapi saat ini apa? Anak jangan sedih nih. Ada orang yang sayang misalkan orang tidak suka orang begitu. Mungkin hal seperti itu, lo pernah gak? Mendukung, membangun teman misalkan. Pernah. Jadi, siapa lagi yang akan mendukung, yang akan memotivasi orang teman kalau bukan orang sendiri? Di sini perkataan firman Tuhan itu jelas sekali bahwa orang harusnya memberikan perkataan yang membangun di mana perlu. Sini lo saya kasih tahu, kasih bold sedikit di purpose atau apa sih tujuan kita. Chat yang membangun ini harusnya orang memiliki tujuan yang jelas-jelas untuk mengasihi dia. Oke. Selanjutnya, setelah itu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Harusnya orang bukan menghakimi atau menjatuhkan, melainkan orang memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Nah, lalu itu di 2019 waktu itu ada berita. Tahu nggak grup band salah satu personil FX itu Suli atau siapa? Bohara atau tahu nggak BP? Itu kan awal-awal di industri entertainment di Korea itu sebenarnya tidak diikuti sih, cuman waktu itu keluar tiba-tiba dia bunuh diri. Wah, dia bunuh diri, kita pikir ini orang kaya, cantik, populer, apalagi yang kurang. Ternyata dia bunuh diri karena apa? Netizen itu bully habis-habisan dia punya media sosial. Habis betul-betul habis-habis ya, sampai mungkin dia stres, tingkat tinggi stres, akhirnya dia putuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Itu keputusan yang tidak tepat. Sampai waktu itu kita baca, masa sih orang cuman kalau kita tidak usah lihat toh, intinya ya sudah tidak usah lihat. Ternyata di lingkungannya mereka itu di mana-mana, dia mau keluar orang bully. Dia mau kemana orang bully, dia lihat handphone orang bully, ya. Jadi seperti itu. Padahal kalau bilang karir, uang ada, kesempatan ada semua. Tapi itu efek yang luar biasa, sampai betul-betul dia bisa mengakhiri hidupnya. Mungkin sejak saat itu mungkin bukan cuma Suri dan Bohara, ada beberapa orang, beberapa juga kalau nggak salah terakhir ini ada juga yang berusaha untuk bunuh diri. Seperti itu. Jadi perkataan kita itu betul-betul orang mesti jaga betul-betul. Dan hal yang terakhir ini mengingatkan orang kita semua bahwa kita harus tahu bahwa
kita adalah anak-anak Tuhan. Harusnya kita memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Ini jelas-jelas adalah pesan yang sangat penting yang Paulus ingin katakan kepada orang di generasi ini. Sekarang ini generasi apa? Alpha, Z, oh Z, generasi Z, Gen Z. Aking Alpha. Kalau Musa jadi Boomer. Jadi Boomer ya. Kalau kita milenial. Kita ternyata hidup di generasi yang betul-betul internet ada di mana-mana, teks ada di mana-mana, video ada di mana-mana. Bahkan sekarang lebih gila lagi AI. Kita sudah nggak tahu mana yang betul. Semua kira-kira hampir sama. Ada fake news yang jadi real news, ada yang fake face jadi betul-betul real face, ada. Jadi kita hidup di dunia yang betul-betul bisa dimodifikasi. Kelihatannya benar, tapi sebenarnya orang mesti cek baik-baik. Tapi kalau Perancis versus Maroko, betul Perancis yang menang. Nah, kita di sini pesan yang ketiga ini bahwa kita harusnya memberikan impact, memberikan pengaruh yang besar pada teman-teman kita. Rekan-rekan, tahu nggak Paulus waktu dia pertama kali bertobat? Paulus, dari Saulus ke Paulus, ini dia pertama kali bertobat. Dia sempat ditolak. Dia sempat ditolak oleh orang-orang Yerusalem waktu itu. Tahu nggak ya? Paulus sempat ditolak. Siapa yang menolong Paulus? Barnabas atau Yusuf. Barnabas yang meyakinkan Paulus. Barnabas yang meyakinkan rasul-rasul waktu itu. Barnabas yang menolong juga Paulus, sehingga banyak orang boleh percaya, bilang, dia betul-betul bertobat. Dia betul-betul bertobat. Ini tidak percaya, betul dia Saulus itu dulu, dia itu adalah orang berdosa. Tapi Barnabas yang menolong dia, yang meyakinkan dia. Inilah yang kita katakan bahwa kita juga boleh bersaksi. Kita kasih tahu kepada orang tentang kasih Kristus, bahwa Paulus sudah dimenangkan oleh Kristus. Kita pun layaknya kita memberikan kesaksian pada orang lain. Artinya kita bisa memberikan impact pada orang lain. Dan kita di sini adalah righteous netizen. Apa sih itu righteous netizen? Ya, netizen atau orang-orang di dalam media sosial itu yang dipenuhi dengan kebenaran. Selalu benar. Oke, nah rekan-rekan, kita akan diskusi sebentar supaya kita akan lebih mempertajam lagi. Boleh diskusi? Boleh? Oke. Aduh, asisten ini di belakang ini ada. Sorry ya, ada beberapa pertanyaan di situ yang kita akan diskusikan. Mungkin di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagusnya 3 orang sih, bagusnya. Bisa nggak 3 orang? Kalau sedih masuk, musuh juga masuk. Bagusnya nggak masuk. Boleh? Halo, sini tuh. Masuk. Ayo 3 orang. Oke, kita akan bahas sedikit. Tiga lah. Deli kan sama Bina ya. 3. Iya, lagi satu lagi sini. Deli. Ini bertiga. Deli Karin Mina.
Ada 4 pertanyaan, tolong boleh jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke. Oke, yang pertama itu boleh jawab. Yang pertama itu sekarang kan ada fenomena psikologis. Ini juga Lawson belum lama baca sih, online disinhibition effect, di mana seseorang jadi jauh lebih berani, lak-lakan bahkan kejam saat mengetik di balik layar gadget atau handphone dibandingkan dengan berbicara langsung. Apakah rekan-rekan pernah merasakan perbedaan kepribadian itu di diri adik-adik secara pribadi? Ini pernah nggak rasakan? Mengapa kita merasa lebih aman menjadi julid atau kejam atau sarkas itu dalam bentuk teks ataupun dalam setiap kita punya komentar-komentar? Pernah nggak di IG tiba-tiba ada suatu berita orang komen hal yang negatif? Oke, boleh diskusi bersama. Oliver main Mobile Legends. Kalau cewek-cewek biasanya gosip tipis-tipis. Dia sana ada ini. Tipis-tipis. Kalau cowok-cowok biasanya game online. Nah, itu keluar itu. Beda lagi. Pertanyaan berikutnya, coba nomor 2. Dalam Efesus 4 ayat 29, Paulus melarang perkataan kotor atau sapros, yang artinya busuk. Di grup WA, medsos, ketika atau chat seperti apa yang sebenarnya masuk kategori busuk, tapi sudah dianggap biasa dan lumrah sebagai lelucon. Contoh, anjay, apa? Oh, anjay, anjir, itu useless. Apalagi kira-kira yang sering ajos, nama orang tua. Juga orang tua itu lagi masak. Coba kalian identifikasi apa saja itu. Dan sudah identifikasi apa? Glory, apa itu? Contoh.
Ya, oke, nomor 2 sudah. Nomor 3, coba buka Matius 12 ayat 36. Situ sih sudah tertulis bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan atau diketik, orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Bayangkan itu. Setiap kata sia-sia kita akan kita pertanggungjawabkan. Saat menyadari bahwa tidak ada chat yang benar-benar terhapus di hadapan Allah dan semua digital footprint, kita akan bertanggungjawabkan nanti bagaimana kebenaran ini mengubah caramu menekan tombol send mulai hari ini. Tahu nggak kalian? Kalau zaman sekarang kan bilang jejak digital. Jejak digital itu tidak akan pernah terhapus. Sekalipun mau dihapus, di chat tiba-tiba ada yang screenshot. Mau dia lagi berkata kotor, ada yang screenshot. Itu akan tersimpan selamanya pada handphone. Oke, orang nomor 4 ya. Efesus 4 ayat 29 memerintahkan agar ketika kita menyalurkan kasih karunia bagi yang membacanya. Coba ingat satu momen di mana kalian pernah menerima chat sederhana yang sangat menguatkan saat kalian sedang down atau stres. Sebaliknya, mari berkomitmen. Minggu ini aksi nyata apa yang kita bisa lakukan untuk membuat chat kita yang tadinya toksik menjadi tempat kita untuk bersaksi tentang Yesus. Pernah tidak ada satu kejadian, ada yang chat orang atau orang buka sosial media, kata-katanya membangun kita, atau secara langsung ada teman, orang tua, kakak, adik yang chat, itu jadi semangat orang. Coba didiskusikan. Lisa, semangat ya, don't give up. Tuhan Yesus memberkati. Standar sekali. Semoga sukses ya. Jangan takut. Atau mungkin ada yang waktu lagi stres, down, kayaknya jangan dulu buka handphone, jangan dulu buka chat.
Oke. walaupun kita di mulut kan. Oke, 10 detik lagi ya, selesai diskusi. Masing-masing. Ya, dari diskusi tadi, bagaimana, ada boleh satu cewek satu cowok yang kasih respon gimana apa yang kita dapat dari diskusi tadi. Apa? Ayo, ada? Glory. Ada yang ada? Ada? Nah, apa? Coba Glory. 10 detik nih. Itu cepat sekali. 1 menit dah. 1 menit apa dah? Glory mau share apa? Boleh pakai bahasa Inggris, Spanish boleh, French boleh, apa boleh. Kasih kuat suara. Boleh ya, apa. Jerman aja biar bisa biar ngerti. Oh, oke. Oh iya, iya. Ya. Oke, kasih. Semangat. Oke, makasih. Ada lagi? Hakim ada? Tadi langsung cuma dengar mabar. Oke, adik-adik, jadi ternyata orang punya kekristenan itu tidak boleh terbagi dua. Artinya terbagi dua, orang punya kepribadian di saat lagi main game, di saat lagi chat, grup chat, di saat lagi komen, itu harusnya sama di saat kita sedang berada di gereja atau dalam persekutuan. Kalau orang dalam persekutuan tuh, boleh ribut-ribut, boleh bicara-bicara gosip. Tapi kalau di grup chat, nggak apa-apa musel. Di grup chat, musel kan nggak tahu, kan boleh hapus. Ada sekarang yang dia ini habis itu hapus. Aduh, belum ada orang lihat. Nggak tahu ada yang screenshot. Ternyata kita nggak boleh terbagi dua seperti itu. Firman Tuhan hari ini tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan mulut dan jari kita itu adalah alat yang Tuhan kasih buat orang untuk kita menyalurkan kasih karunia Allah. Bukan alat untuk sebagai pemukul untuk orang jatuhkan orang. Bukan cuma jatuh, bikin dia tersungkur, bikin betul-betul dia jatuh. Dengan kata-kata kita, dengan lidah kita itu betul-betul bisa menjatuhkan orang. Sama seperti tadi yang melukai Yosaka, dia hampir jatuh. Tapi ada semangat
dari ya rekan-rekan kita semua ini. Orang semua ini adalah keluarga Allah. Siapa yang akan mau semangati orang? Yang akan bantu kita semua, keluarga. Kalau punya keluarga, papa, mama, kakak, adik, kalaupun tidak ada yang bantu, ya orang sini. Orang tahu misalkan Aking, contoh Aking, Aking misalkan orang tahu lagi dibully, bukannya orang tambah bully dia, harusnya orang rangkul, orang kasih semangat. Jangan orang jadi sama dengan orang yang lain. Seringkali kan begitu. Di saat orang dalam kerumunan, saat kerumunan itu berbuat jahat, orang mau tampil beda, aduh, nanti kita jadi korban, nanti kita dapat bully. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Apa respon kita? Ya itu tadi, orang pakai perkataan yang baik, perkataan yang betul-betul membangun. Dan kalau bisa, perkataan yang berasal dari Kristus. Kita boleh bersaksi, kita kasih tahu bahwa Tuhan Yesus baik untuk firman. Mungkin ada teman kita yang mungkin sekarang lagi dibully, dia dalam kondisi yang down, kita boleh mendoakan dia seperti itu. Betul, sekarang teknologi luar biasa berkembang, tetapi dari dulu sampai sekarang kekudusan Allah itu tetap sama. Standar Allah itu tetap sama. Setiap huruf, setiap tanda baca, emotikon yang kita kirim adalah rekam jejak kita. Apakah kita lebih banyak pakai emo marah, emo segala macam, atau kita lebih banyak emo senyum? Ada yang punya bulat di atas ini, itu. Apakah kita seperti itu? Karena itu adalah rekam jejak iman kita yang kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kan mungkin ini kita dapat di internet 3 second filter. Sebelum orang send chat, mari kita pikirkan 3 hal ini. Is it true? Apakah ini benar? Atau cuma gosip atau asumsi? Yang kedua, is it necessary? Apakah ini penting dan perlu dikirim sekarang? Atau cuma emosi sesaat saja? Dan yang terakhir, is it kind? Apakah ini ditulis dengan kasih Yesus? Atau cuma untuk menjatuhkan orang lain? Ini salah satu tips yang boleh kita pakai. 3 second filter sebelum kita mengirim pesan. Ya, sebelum kita akan mengakhiri khotbah pada malam hari ini, bolehkah kita semua ambil handphone masing-masing? Mana handphone? Buka, coba orang kirimkan satu pesan teks chat yang membangun. Boleh doa, apresiasi, motivasi, atau rasa terima kasih pada satu orang. Boleh teman, saudara, orang tua, siapapun. Boleh juga kelausan, juga tidak apa-apa. Menawarkan diri, terserah. Kita ingat, mungkin kita kemarin atau tadi baru marah-marah pada dia. Mungkin kita baru berdusta pada dia atau apa. Coba kita ingat satu orang, kita kirim teks, terserah. Boleh doa, apresiasi, terima kasih. Boleh juga kita kirim. Nggak perlu kasih tunjuk ke Lawson, nggak perlu. Sekarang juga kita kirim. Oliver nggak bawa handphone. Nggak apa-apa.
sudah? Sekarang what do you feel? Apa yang kalian rasakan sekarang? Hah? Panjang. Apa yang kalian rasakan? Lega? Happy? Terharu? Oke, sudah? Satu teks sudah dosa panjang-panjang. Oke, nah adik-adik remaja dan pemuda, mari saat ini orang jadi righteous, netizen yang berkomitmen untuk selalu texting with honor. Oke, orang menghormati orang, orang mengasihi orang, orang jadi juga netizen, orang juga netizen. Halo, orang jadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini betul-betul jadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita mau berdoa. Mari kita dalam sikap doa kita. Saat ini mari kita meminta ampun secara pribadi kepada Tuhan. Jika selama ini setiap jempol-jempol kita, jari-jari kita masih sering dipakai untuk menyakiti orang lain, untuk mengetik hal-hal yang kotor, yang toksik, ataupun kita menyebarkan kebencian. Pada saat ini kita mau minta ampun. Kita mau minta ampun kalau kita masih seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terutama kita seringkali menggunakan jari kita untuk berkata kotor, umpatan, rasis mungkin. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita berdoa juga, kita minta Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong kita, memimpin hati kita, memimpin jari-jari kita, untuk kita boleh memakai perkataan yang baik, untuk kita boleh memakai perkataan yang baik, yang membangun, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan tolong setiap kita. Mari kita minta Tuhan untuk terus menyertai kita, untuk kita juga bisa membagikan kasih Kristus. Kita mau ciptakan itu grace culture, kita membagikan kasih Kristus kepada teman-teman kita, kepada semua orang yang ada di chat kita, semua orang yang mungkin yang ada di sosial media kita. Mari kita boleh menjadi saksi Kristus. Kita tinggalkan perkataan kotor, kita bangun satu perkataan yang baik, yang membangun, yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini setiap kami Tuhan. Kami tahu Bapa, kami penuh dengan kekurangan. Kami
kami penuh dengan dosa Bapa. Ini setiap kami Bapa, Kau yang mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah mulai saat ini kami benar-benar boleh menjadi remaja pemuda yang memuliakan nama Tuhan. Dimulai dari setiap ketikan, dari jempol, dari jari-jari kita, baik itu di media sosial, chat-chat pribadi kita, dimanapun itu Bapak. Dan biarlah kehidupan kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari sekarang kita merespon firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan tiap langkah. Diatur oleh Tuhan, dan
hidup kami sebagai anak-anak muda yang terus Tuhan bentuk. Kami boleh melewati masa-masa remaja kami dan muda kami dengan kasih dan anugerah Tuhan. Tolong kami Tuhan melalui firman-Mu supaya kami menjaga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang pantas atau membuli saudara-saudara kami atau teman-teman kami, tapi kami boleh memakai perkataan yang indah, yang membangun, yang baik dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga ya Tuhan, kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terus memberkati hidup kami, berkati orang tua kami dalam usaha pekerjaan mereka, pimpin mereka dengan berkat yang berkelimpahan, yang masih dalam pergumulan dalam usaha pekerjaannya. Kiranya Tuhan yang buka jalan dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan anugerah Tuhan yang besar yang boleh menyertai kami. Kami juga menyerahkan untuk persiapan ibadah kami besok minggu dalam perjamuan kudus dan ibadah intergenerasi boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan yang urapi kami semuanya boleh hadir dengan sukacita, berkati semua hamba Tuhan, para pelayan dan jemaat-jemaat Tuhan yang boleh hadir dengan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan bangsa negara kami menyerahkan juga kota Manado dan Bitu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menerimanya dengan ucapan syukur dan kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, saya dulu. Oke, shalom semuanya. Malam. Disampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih bagi Mas Wari atas firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati bagi kami semua. Terima kasih juga untuk teman-teman pelayan, ada Kim Fidelia, Alicia Noel, Singer Cesar Sari, dan Connected Hari dan musik Elwen. Terima kasih juga untuk Muslim. Terima kasih dan pengumuman minggu depan sudah Devi. Terima kasih Akin. Dan pengumuman minggu depan orang masih ada akan bersama-sama lagi, dan pembicara untuk minggu depan itu Roselita. Dan mau kasih ingat bagi teman-teman yang mau ikut Youth Conference itu masih special harganya masih diperpanjang sampai tanggal 30 Juli. Jadi teman-teman yang masih mau